Halo, aku Gina Nauren. Sekarang ini aku lagi ada di segmen Merinding. Jadi aku mau cerita sedikit soal pengalaman mistis aku. Jadi dulu ketika tahun 2015, aku pernah tinggal di suatu rumah. Itu aku sewa kebetulan. Jadi di situ aku lagi sakit dan ada ibu aku sama teman-teman aku. Ceritanya sih aku lagi ke dapur motong apel, terus aku karena lagi kepikiran tuh sakit, jadi aku tuh kayak agak sedikit melamun. Pada saat aku motong apel, aku nggak sadar kalau aku melamun, ternyata tangan aku luka. Saat luka, terus aku tuh malah ngeliatin darahnya, bukan malah gimana-gimana, tapi aku malah ngeliatin darahnya. Terus aku cuman bilang, mah, aku kayak cuman teriak gitu aja. Mama aku dengar, gak lama kemudian itu ada kayak sosok putih ngelewat di belakang aku, cepet banget, terus kayak seret. Nah di situ aku kayak merasa lutut aku bener-bener lemes, aku nggak bisa berdiri, terus aku jatuh, dan dari situ aku udah nggak inget sama sekali. Sesuai dengan cerita dari mama aku dan teman-teman aku yang ada di rumah, di situ aku kejang-kejang, terus mata aku melotot, bibir aku pucat, dan di situ aku juga gak ngomong apa-apa, tapi aku bener-bener gak sadar. Gak lama mama aku doain, surat-surat pendek, terus aku sadar, tapi dalam bayangan aku itu aku kayak dibawa ke ruang angkasa, banyak planet-planet gitu. Terus aku cuma denger suara dari mama aku yang bilang, ayo denger mama denger gitu, kayak ikutin mama pelan-pelan gitu, istighfar gitu. Terus aku pelan-pelan bisa dengar suara, terus aku buka mata, dan di situ udah ada teman-teman sama mama aku. Dari cerita mama aku dan teman-teman aku, awalnya aku nggak percaya. Setelah aku cek CCTV, ternyata bener di dapur itu posisinya aku seperti apa yang sudah mereka ceritakan. Jadi aku tuh kesurupan. Itu pertama kali aku pingsan dalam hidup aku, dan pertama kali juga aku merasakan hal mistis. Terus aku sadar, tapi aku masih belum bisa berdiri. Akhirnya aku dibantu buat bangun, dan pelan-pelan aku istighfar. Dari situ aku belajar bahwa ternyata kita nggak boleh ngelamun gitu ya, kayak harus dalam keadaan keisi, hati itu nggak boleh kosong. Nah dari semenjak kejadian itu, aku dari situ jadi selalu sensitif akan hal itu. Terus aku juga gampang banget ketempelan. Sampai detik ini mungkin udah berpuluh-puluh kali ketempelan. Yang sebelum-sebelumnya aku nggak pernah ketempelan sama sekali, karena udah kerasukan, akhirnya aku mudah ketempelan. Nah singkat cerita, udah aku nggak pernah diobatin atau segala macam setelah kesurupan itu. 1 bulan kemudian, kebetulan waktu itu aku menjadi seorang pramugari kan, aku terbang ke daerah Papua. Padahal di hari itu tuh aku nggak kemana-mana, cuman di hotel dan sama temen juga, temen satu flight. Pulang ke Jakarta, tiba-tiba aku demam, gak enak badan, terus aku sesak nafas nyampe apartemen. Aku udah pindah kebetulan dari rumah itu karena kejadian itu. Terus udah gitu aku ke IGD sendirian. Di IGD itu aku ngerasa ada yang aneh, ada yang ngikutin. Terus aku diinfus segala macam, kata dokter nggak ada apa-apa, tapi aku bener-bener sesak nafas pada saat di apartemen. Terus paginya, itu kan malam-malam, paginya aku ke rumah teman aku. Terus teman aku ini punya adik indigo. Aku tidurlah sama adiknya teman aku ini. Terus setelah aku pulang ke apartemen, dia bilang, Gin, kayaknya kamu harus berobat. Loh kenapa? Adik aku tidur sama kamu, dia mimpi kamu diikutin orang jelek banget, dia bilang gitu. Nah udah gitu, akhirnya aku cari. Temen aku ada yang tahu, dan itu tuh kayak daerah Banten gitu, kiainya jauh banget.
aku juga ngerasa sih, aku tuh ada yang ngikutin, pundak aku tuh berat. Terus mamaku juga ngerasakan kayak ada hal-hal yang beda gitu dari aku tuh, kayak bukan aku gitu. Akhirnya udah malamnya aku langsung kontak temen aku itu, minta anter besokannya. Itu ada aja halangannya. Dari pagi aku mau berangkat, mobil aku tiba-tiba gak bisa di starter. Terus udah ke bengkel, ternyata udah di starter nih, mobil aku tiba-tiba nggak nyala lampunya. Pokoknya ada masalah dari mobil aku. Akhirnya aku pinjem mobil, dapatlah tuh mobil, minjam. Aku ke daerah Tangerang, Banten sana, jauh banget itu malam-malam. Terus pas dateng kiainya cuma bilang, kamu dari mana? Habis dari mana? Aku bilang, aku habis dari Papua. Itu ada makhluk gede banget, semacam genderuwo, nempel di pundak kamu sebelah kanan, dia bilang gitu. Terus dikeluarin lah sama kiainya. Itu dikeluarinnya dia nggak nyentuh sama sekali, tapi bener-bener sakit banget. Punggung aku dari bawah ke atas itu dia giniin doang, terus kayak sakit banget. Keluar dia nempel lah ke teman aku yang nganterin, karena dia marah soalnya aku dianterin ke situ. Akhirnya kayaknya bilang, kamu ini pernah kemasukan atau semacamnya? Ya pernah. Aku bilang, kamu harus dipagerin, karena setelah aku kerasukan dulu itu aku nggak pernah diapa-apain. Intinya harus dipagerin biar nggak mudah ketempelan gitu. Tapi meskipun udah dipagerin tuh kayak harus dipagerin lagi karena kan seiring berjalannya waktu tuh abis gitu, kayak pagernya tuh abis masa berlakunya tuh. Jadi sampai sekarang tuh ya untuk hal-hal yang kayak mistis gitu tuh udah sering ngalamin, udah sering ketempelan. Jadi sekarang sih paling ya kalau ketempelan kayak gitu atau ada sesuatu di tempat bisa ngerasain lah, sensitif gitu. Nah ternyata mama aku juga sama. Mama aku tuh seperti itu juga. Cuman mama aku tuh nggak sampai kayak aku yang kerasukan gitu-gitu, nggak. Mama aku tuh cuma bisa ngerasain aja kayak ke tempat ini, oh ini ada gitu, kayak gitu. Dan aku tuh kadang tuh tahu gitu kalau misalkan ketempelan tuh, oh ya ada yang ngikutin nih gitu. Apalagi sekarang kan kerjaannya udah bukan kayak dulu lagi mugari. Kalau sekarang di lokasi syuting kan, itu sering banget tiap syuting ada aja pokoknya yang ngikut. Tapi ya alhamdulillahnya nggak sampai yang gimana-gimana. Yang paling parah itu sampai lagi mau sahur, alarm dimatiin, telepon di reject pernah sama hantunya. Terus kasur digoyang-goyang, itu sih yang udah paling parah. Kadang ada yang percaya, ada yang enggak ya. Lebih seringnya sih percaya ya orang-orang sekitar aku. Aku suka kayak misal nih di lokasi syuting, aku bilang, jangan pipis di toilet itu, aku bilang gitu ke teman aku kan. Kenapa? Ih jangan aja. Tapi ada juga yang ngikutin gitu. Aku pernah nggak pipis di toilet itu, tapi dia tetap ngikutin gitu. Katanya sih ya, aku tuh orangnya gampang masuk ketempelan gitu, jadi dia tuh suka gitu kadang. Kayak ya apa ya namanya ya, iya kayak punya daya tarik sendiri gitu. Kalau buat ngeliat itu aku nggak bisa ngeliat kayak apa ya, rupanya gitu ya, karena yang kayak gitu tuh biasanya kayak sosoknya tuh gini nih, kayak misal nih ada sesuatu nih, aku ngeliat kayak gini tuh kayak apa tuh gitu, kayak bisa ngerasainnya tuh bukan yang ngeliat gitu, tapi aku bisa ngerasain aja tuh. Jangan lupa saksikan Aini Malaikat Bersayap setiap hari di Antv.